Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Budi Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 2314201226. Saya mahasiswa keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membuat video tentang konsep holistik dan holism sebagaimana proyek ujian akhir semester pada mata kuliah falsafah keperawatan yang diampu oleh Dr. Nurse Wiwit Ciptaningsih Haryanto Eskap MMRS. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu holistik dan holisme. Holisme saat ini berkembang dalam istilah holistik yang berkombinasikan penyembuhan, seni, dan ilmu hidup. Holistik populer dengan cepat di tahun 70-an, walaupun istilah holism diperkenalkan di tahun 1926, penyembuhan holistik sebenarnya sudah ada jauh di zaman kuno, kira-kira 5.000 tahun yang lalu. Apa itu konsep holisme? Asal kata holisme sendiri diambil dari bahasa Yunani, holos, yang berarti semua atau keseluruhan. Smart mendefinisikan holisme sebagai sebuah kecenderungan alam untuk membentuk sesuatu yang utuh, sehingga sesuatu tersebut lebih besar daripada sekedar gabungan-gabungan bagian hasil evolusi. Apa yang dimaksud holisme dalam pandangan humanistik dalam melihat manusia? Holisme menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen yang berbeda. Jiwa dan tubuh bukan dua unsur yang terpisah, tetapi bagian dari satu kesatuan, dan apa yang terjadi di bagian satu akan mempengaruhi bagian yang lain. Apa itu holistik menurut para ahli? Dari kata holisme itu, kata holistik diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Istilah holistik merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, dari akar kata whole yang berarti keseluruhan. Siapakah pencetus teori holistik pertama kali di dunia? Kata holisme pertama kali diperkenalkan pada tahun 1926 oleh James Smart, seorang negarawan dari Afrika Selatan, dalam bukunya yang berjudul Holism and Evolution. Asal kata holisme diambil dari bahasa Yunani, yang holos yang berarti semua atau keseluruhan. Mengapa asuhan keperawatan harus dilakukan secara holistik? Perawatan holistik mengurangi ketidaknyamanan dan meningkatkan makna kehidupan seumur hidup dan potensi pribadi. Apa saja contoh holistik? Pemikiran holistik dalam kehidupan sehari-hari, contohnya memiliki persahabatan yang erat, hidup adalah konten, saya tahu siapa saya yang baik, hidup adalah sepotong kue, lebih kaya dari sebelumnya, berani mengekspresikan apa yang saya pikirkan dengan cara yang tepat. Apakah yang dimaksud dengan keperawatan holistik? Holisme atau holistik adalah memandang manusia secara seutuhnya, secara psikologi dan spiritual, menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen berbeda. Mengapa sains harus bersifat holistik? Sebab pendekatan holistik memungkinkan pemahaman yang lengkap,
mengenai suatu objek tanpa perlu membagi ataupun hanya berfokus pada aspek-aspek tertentu. Apakah yang dimaksud dengan holistik integratif? Pembelajaran holistik integratif merupakan model pembelajaran yang mengaplikasikan prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini melalui kegiatan bermain yang sekaligus merupakan proses belajar bagi anak didik. Proses pembelajarannya menekankan pada aktivitas pembelajaran berpusat pada anak. Bagaimanakah konsep humanistik? Pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Manusia bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Apa tujuan teori humanistik? Karena itu teori humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia, sehingga seseorang bisa mengenali dirinya sendiri dengan potensi yang ada dalam dirinya dan diharapkan untuk bisa mengembangkannya. Apa yang dimaksud dengan humanisme dan contohnya? Humanisme adalah paham yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia dalam segala hal. Artinya, setiap orang harus memperlakukan sesama manusia dengan baik tanpa melihat ras, suku, agama, maupun profesinya. Memanusiakan manusia dapat tercermin lewat sikap dan perilaku sehari-hari. Apa itu kepribadian yang holistik? Dalam perspektif psikologi, manusia holistik adalah manusia yang dengan potensi yang dimilikinya, ia mampu menemukan makna hidup sehingga hidupnya bermakna, bahagia dan sejahtera. Dalam perspektif tasawuf, manusia holistik adalah ia yang dengan kehendak Tuhan bisa mencapai kondisi jiwa yang tentram. Berikut adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran holistik, yaitu sebagai berikut. Belajar melalui keseluruhan bagian otak, belajar melalui kecerdasan majemuk multiple intelligence, mengajukan pertanyaan, memvisualisasikan informasi, merasakan informasi. Di sini saya mengapa pendidikan harus dilakukan secara holistik. Tujuan pendidikan holistik adalah membantu mengembangkan potensi hidup dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demokratis dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan. Bagaimana konsep perkembangan yang holistik? Perkembangan holistik sendiri adalah mengetahui secara keseluruhan pada perkembangan subjek yang telah ditelitinya. Menurut Starrock, perkembangan secara holistik dapat dikategorikan menjadi 3 pokok utama, yaitu proses biologis, proses kognitif, dan proses sosio-emosi. Ada beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan holistik. Asuhan keperawatan holistic care memperhatikan aspek biologis, psikologi, sosial, spiritual. Jika keempat aspek tersebut dilakukan secara komprehensif, akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Demikian tugas membuat proyek video ujian akhir semester tentang holistik dan holistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.